warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan radioaktif dalam uji material bangunan. Pertama-tama, perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mahardika Dibabsari, NPM 24035010129 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Nata Putri Agustin dengan NPM 24035010130. Nama saya Alisa Keluswana Putri dengan NPM 24035010126 kelas C. Perkenalkan, nama saya Ayu Madara Mentari dengan NPM 24035011028 dari kelas C. Nama saya Prasarangga Fernando Gunawan, NPM saya 24035010118 dari kelas C. Dalam dunia teknik sipil, keselamatan dan keadaan struktur merupakan aspek yang sangat krusial, sering meningkatkan kompleksitas bangunan dan tuntutan efisiensi pembangunan. Diperlukan metode pengujian yang tidak merusak untuk menilai kualitas material konstruksi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah pemanfaatan radioaktif. Meski identik dengan energi nuklir atau pembangkit listrik, radioaktif juga memiliki kontribusi besar dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam menguji integritas material bangunan. Melalui metode berbasis radiasi, insinyur dapat mendeteksi cacat tersembunyi dalam beton, baja maupun sambungan las tanpa merusak struktur tersebut. Yang kedua yaitu pembahasan. 1. Konsep dasar radioaktif dan peluruhan. Radioaktivitas merupakan proses peluruhan inti atom yang tidak stabil dengan memancarkan partikel atau gelombang energi. Peluruhan ini bersifat alami dan berlangsung terus-menerus hingga atom mencapai keadaan stabil. Jenis peluruhan radioaktif antara lain peluruhan alfa, beta, dan gamma. Masing-masing dengan karakteristik dan tingkat penetrasi yang berbeda. Partikel alfa memiliki daya ionisasi tinggi namun jangkauan pendek. Peluruhan beta melibatkan elektron atau positron, sementara peluruhan gamma menghasilkan sinar elektromagnetik berenergi tinggi yang mampu menembus logam tebal. Sifat-sifat peluruhan ini menjadi dasar bagi penggunaan isotop radioaktif sebagai alat bantu dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pengujian material teknik sipil. Pentingnya memahami proses peluruhan ini juga berkaitan dengan penanganan limbah radioaktif dan aspek keselamatan kerja di lapangan PTKR MR RIN 2022. Yang kedua, jenis radioaktif dalam uji material bangunan. Penggunaan isotop radioaktif dalam teknik sipil umumnya dilakukan melalui metode radiografik, testing, atau uji radiografi. Beberapa jenis isotop radioaktif yang lazim digunakan antara lain iridium 192, yaitu digunakan dalam uji sambung las baja karena memiliki energi sinar gamma sedang cukup untuk menembus logam sedang hingga tebal. Lalu kobalt 60 memiliki energi tinggi dan digunakan untuk struktur dengan ketebalan besar seperti beton bertulang. Selanjutnya, cesium 137 yaitu digunakan untuk pengukuran kepadatan dan kelembapan tanah dalam pembangunan jalan dan bangunan fondasi. Pemanfaatan isotop radioaktif di dalam teknik sipil di Indonesia telah dilakukan dalam bentuk kerjasama riset dengan universitas dan lembaga pemerintah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan jembatan. Batan 2020. Dan untuk poin yang ketiga yaitu yang terakhir, yaitu aplikasi dan manfaat dalam teknik sipil. Di sini pemanfaatan radioaktif dalam teknik sipil umumnya dilakukan dalam bentuk metode non-destruktif testing atau dengan singkatan NDT. Salah satunya adalah radiographic testing (RT). Teknik ini kemungkinan insinyur mendeteksi cacat struktural seperti retakan, porositas, atau kekosongan dalam sambungan tanpa harus merusak materialnya. Aplikasi metode ini mencakup poin pertama, uji sambungan las pada jembatan baja, memastikan kualitas las bebas dari retakan mikroskopis. Poin kedua, deteksi rongga dalam beton, menggunakan sinar gamma untuk melihat keberadaan rongga internal yang tidak tampak dari luar. Poin ketiga, pengukuran kepadatan tanah dan aspal. Cesium 137 digunakan untuk mengetahui kualitas pemadatan dalam proyek jalan raya. Dan untuk manfaatnya sendiri dari teknologi ini sangat signifikan, antara lain keandalan struktur, deteksi dini terhadap cacat mencegah kerusakan struktural besar di masa depan, efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan pembongkaran atau perbaikan besar, keselamatan kerja dan publik,
Struktur yang diuji dengan metode ini memiliki resiko kegagalan lebih kecil. Di Indonesia, beberapa laboratorium teknik sipil di universitas besar telah memanfaatkan teknologi ini untuk riset dan pengujian mutu infrastruktur. Penggunaan radiografi gamma terbukti efektif dalam deteksi retakan pada sambungan pipa dan beton pracetak. Nur Cahyo dan Subakti tahun 2021. Baik, untuk kesimpulan, radioaktivitas yang sering dikaitkan dengan energi dan militer ternyata memiliki peran penting dalam bidang teknik sipil melalui pemanfaatan isotop seperti iridium 192, kobal 60, dan cesium 137. Insinyur dapat melakukan pengujian material yang akurat dan tidak merusak struktur. Teknik ini tidak hanya meningkatkan keandalan dan efisiensi pembangunan, tapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk menjamin keselamatan publik. Pemahaman yang baik tentang konsep dasar radioaktivitas serta penerapan yang sesuai standar keselamatan akan terus mendorong pemanfaatan teknologi ini dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.